Selamat malam semua. Selamat malam Pak Tumbal. Kembali kita pada hari ini dengan tema yang sesuai LI posisikan ya. Temanya Iya, Paulus di hadapan Felix, cuman gitu tok gitu loh. iya, Nah ini bukan kebetulan ya kalau kita saat ini kan baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah kisah para rasul ini kan sebetulnya tulisan yang kedua dari Lukas. Jadi setelah Lukas lanjutannya adalah kisah para rasul. Dan Lukas menguraikan dalam kisah para rasul ini khususnya perjalanan dari para rasul atau pengembangan gereja mula-mula. Ya, jadi tapi ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran yang terbesar ya, peran dari Roh Kudus. iya. Ya, jadi kenaikan Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke surga kan dia bilang, nanti kalau aku naik ke surga, saya akan mengirimkan ya, saya akan mengutus Roh Kudus atau Parakletos atau Roh Penghibur atau penasehat atau pengacara kepada kalian para murid maksudnya gitu ya. Supaya nanti apapun yang akan kalian hadapi akan disertai oleh atau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, peristiwa Paulus di hadapan Felix ini juga tidak lepas dari peran besar Roh Kudus. Itu yang kita mau lihat nanti. Jadi pesannya ini menjadi pesan yang sangat besar ya menurut saya. Tapi sekaligus juga ini nggak gampang gitu. Jadi kita belajar sama-sama ya. Saya coba pelajari pelan-pelan, eh, gampang-gampang sulit atau sulit-sulit gampang gitu ya. Saya akan masuk dalam presentasi ya. Mohon untuk share screen. Siap. So, udah kelihatan? Saya satu. Pak, Ini ya. ya, lebih jelas ya. Oh, sip. Oke, ya. Nanti presentasinya saya bagikan Pak Jarwo tadi belum sempat dibagikan saya. Saya kirim ke Oke, Pak Jarwo nanti ya, Pak. Baik. siap, Tumbal. Jadi judulnya Paulus di hadapan Felix, ada gambar kuning Roh Kudus itu ya. Jadi gambar burung lah. Tapi burungnya kuning ya. Triti itu bukan merpati itu. Kisah para Rasul 24 mungkin bisa disiapkan ya, tetapi saya sudah ketik di sini supaya lebih jelas. Karena kadang-kadang kan kalau dibaca agak kecepatan nggak bisa ngikutin, jadi saya masukkan ke dalam teks. Jadi nanti kita bisa baca pelan-pelan ya. Kisah para Rasul 24, nih dia. Jelas ya? Saya Jelas, bacakan. Pak. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Jadi dari awal sini sudah ketahuan nih Ibu Bapak ya, dari awal sudah ketahuan ada konflik ya antara orang Yahudi sendiri, dalam hal ini khususnya adalah Imam Besar Ananias, nanti juga bersama Sanhedrin atau Dewan Keagamaan, Dewan Mahkamah Agama yang melawan Rasul Paulus ya. Oke, ayat yang kedua ya, masuk. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa ini. Ayat 3, semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Ayat 5, saya kasih yang kuning, warna kuning ya, kalau ini menjadi perhatian kita nanti. Kami dapati bahwa orang ini, Rasul Paulus maksudnya, adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani.
Ayat 6, malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Pasukan Lisias itu maksudnya Lisiasnya adalah panglimanya ya. Jadi kepala panglima Romawi yang kedudukannya ada di sekitar Bait Allah. Dan dia punya pasukan ribuan ya, punya pasukan ribuan dan sangat luar biasa. Ini memang mencegah ya di antara orang-orang Yahudi supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi kepala pasukan Lisias namanya ya, nama panglimanya Lisias. Ayat 8, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Ayat 9, juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Ayat 10, gubernur memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Lalu berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu, aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Ayat 11, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Ini sanggahan dari Rasul Paulus ya, terhadap dakwaan. Mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Nah, ayat 14, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut aliran. Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Setelah beberapa tahun aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Ayat 18, sementara aku melakukan semua itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai menyucikan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun, biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apa yang mereka dapati ketika aku dihadapkan ke mahkamah agama. Ayat 21, atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yaitu karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah seorang pun dari sahabat-sahabatnya melayani dia. Ayat 24, setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh mereka memanggil Paulus, lalu mendengar dia berbicara tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ayat 25, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik,
aku akan memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ya 27 yang terakhirnya. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan atau uraian mengenai bacaan kita ini. Saya akan memulai dengan latar belakang kisah Rasul 24. Nah, tentu saya perlu baca dulu ya beberapa komentar ya tentang kisah Rasul 24. Salah satu yang menurut saya sangat penting yaitu ditulis oleh namanya Bruce ya, F.F. Bruce. Dia seorang ahli perjanjian baru dari Inggris yang memberikan analisis historis dan kontekstual dari kisah para Rasul 24. Nah, dalam tulisannya dia menuliskan, jadi Kekaisaran Romawi itu melakukan kontrol atas wilayahnya, wilayah kekuasaannya ya, yaitu misalnya seperti Yerusalem, Yudea, Samaria, dan mereka melakukan ini untuk menjaga ketertiban, menjaga stabilitas politik, dan untuk itu ditunjuklah Felix yang tadi ya sebagai gubernurnya. Nah, pemimpin agama Yahudi, khususnya imam besar dan Sanhedrin, Sanhedrin ini mahkamah agama atau dewan tertinggi dari agama Yahudi, berperan menjaga ketertiban agama dan sosial dalam komunitas Yahudi. Karena itu, gerakan apapun yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap otoritas mereka atau stabilitas praktek keagamaan mereka, misalnya seperti kritik yang diajukan oleh Rasul Paulus sebagai ancaman. Nah, inilah yang tadi kita dengar ya di ayat yang pertama, bagaimana para imam itu ya melalui Tertulus pengacaranya mendakwa Rasul Paulus ini tadi ya, karena telah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekacauan atau kekacauan untuk agama Yahudi ya sebagai ancaman, dianggap sebagai ancaman. Sebenarnya pemerintah Romawi itu mengizinkan kebebasan beragama dalam kekaisaran mereka. Tapi sekaligus mereka akan sangat berhati-hati terhadap potensi gangguan atau pemberontakan. Ini saya kasih garis warna kuning karena ini yang lalu dijadikan alasan. Alasan kenapa para imam dan Sanhedrin itu mengajukan Rasul Paulus kepada Felix ya tadi ya. Nah, konflik yang muncul antara para pemimpin Yahudi dan Romawi itu karena kepentingan dan prioritas mereka yang berbeda. Jadi masing-masing pemimpin, baik di Yahudi maupun Romawi, itu mereka punya kepentingan yang berbeda. Ya, para pemimpin Yahudi ingin melestarikan tradisi agama mereka dan menekan ancaman yang dirasakan. Sementara otoritas Romawi berusaha menjaga stabilitas politik dan kontrol atas wilayah tersebut. Nah, konflik yang terjadi antara Yahudi dan Romawi seringkali dalam alasan ini ya. Yang Yahudi mereka ingin tetap menjaga kemurnian, melestarikan agamanya mereka, ajaran-ajaran Yahudi, dan mereka punya hukumnya sendiri, tapi sering berbenturan dengan hukum dari Romawi yang ingin supaya tidak terjadi kekacauan atau ketidakstabilan politik ya. Jadi ada ketertiban dan lain sebagainya. Ini di situ ya. Nanti kita lihat bagaimana antara Felix, Rasul Paulus dan para imam ya, imam Yahudi melakukan perannya. Jadi apa masalah utama yang dihadapi jemaat dalam kisah 24? Kalau dari para pemimpin Yahudi, Paulus itu menghadapi tantangan dari para pemimpin agama Yahudi yang melihat ajarannya sebagai ancaman terhadap otoritas dan kepercayaan tradisional mereka. Mereka menuduhnya melakukan penghujatan dan menghasut kerusuhan di antara orang-orang Yahudi. Ayat 1 sampai 6 kalau kita tadi perhatikan ya. Jadi bagaimana ini rasa-rasanya memang ada konflik internal sebenarnya ya di antara para pemimpin agama Yahudi. Nah, karena kebetulan muncul Paulus di situ, akhirnya Paulus inilah yang dijadikan semacam tumbal begitu ya. Sebagai alasan gitu ya untuk menaikkan
suhu pertentangan perselisihan di antara para pemimpin itu. Nah, Paulus yang memang dianggap sangat membahayakan ajaran-ajarannya karena semakin lama semakin banyak orang yang mau menjadi pengikutnya, yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini menjadi ancaman tertentu. Padahal Paulus di dalam sikap hidupnya, tindakan-tindakannya itu dia tidak berbuat keonaran apapun sebenarnya gitu ya. Tetapi ajaran-ajarannya itu yang dianggap dapat memecah belah atau dapat merugikan keberadaan agama Yahudi. Lalu kemudian masalah yang kedua yaitu konflik dengan otoritas Romawi. Kekaisaran Romawi itu memerintah wilayah tempat Paulus bepergian dan berkhotbah. Jadi kemanapun Paulus berada itu sebenarnya itu adalah otoritas Romawi. Nah, sementara otoritas Romawi umumnya mengizinkan kebebasan beragama, mereka juga menjadi khawatir ya ketika merasakan ada potensi kerusuhan sipil atau gangguan perdamaian. Yaitu dari mana? Dari atau akibat dari ajaran Rasul Paulus ya, tentang raja yang baru, tentang Yesus sebagai penyelamat, Yesus yang bangkit, dan semua ini dapat ditafsirkan sebagai tantangan terhadap otoritas Kaisar Romawi. Kita lihat ayat 23 dan 27 ya. Jadi ditangkapnya Rasul Paulus oleh Lisias diambil ya sebenarnya dari orang-orang Yahudi karena Lisias merasa ini bahaya nih untuk ketertiban ya. Ini bahaya untuk stabilitas politik Romawi itu sebenarnya interestnya di sana. Maka Paulus ditahan dibawa ke Felix itu nanti kita lihat ya bagaimana Paulus melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang dilakukan pada Rasul Paulus. Kita lanjut dulu ya. Lalu juga bentrokan budaya dan agama. Ini juga masalah di Kisah Rasul 24. Jadi orang-orang Kristen mula-mula itu menghadapi konflik dan kesalahpahaman dengan komunitas Yahudi dan masyarakat Yunani Romawi yang lebih besar. Nah, pesan agama Kristen menantang keyakinan dan praktek keagamaan yang ada, yang menyebabkan ketegangan dan pertentangan dari berbagai kelompok. Kita lihat dalam ayat 15 dan ayat 21. Ya, jadi ada bentrokan budaya dan agama. Agama yang baru ini ya, yang dibawa oleh Rasul Paulus dan jemaat Kristen mula-mula ya. Ini bukan saja berkaitan dengan agama, tapi juga kebiasaan, terkait juga dengan kebudayaan. Jadi seolah-olah memang mau membuat suatu budaya yang baru, yang tentu menjadi suatu konflik ya dengan budaya yang lama, orang-orang Yahudi. Kemudian juga tantangan sosial dan ekonomi. Nah, karena iman mereka karena iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai dampaknya, orang Kristen mula-mula menghadapi kesulitan sosial dan ekonomi. Karena apa? Tidak sedikit dari mereka yang dikucilkan oleh keluarga atau komunitas mereka. Nah, ini memang tidak ada ya di dalam Kisah Rasul 24, tetapi saya berpikir bahwa ini tentu ada akibatnya ya. Kalau kita lihat keseluruhan dari Kisah Rasul 24 itu, karena sikap orang-orang Yahudi yang menganggap negatif kehadiran sekte Nasrani, itu menyebabkan tentu orang-orang para pengikut Kristus atau orang-orang Kristen mula-mula itu tentu mendapatkan juga sikap yang negatif ya dari orang-orang yang Yahudi sendiri, termasuk tentu berdampak pada masalah sosial dan ekonomi dalam pergaulan, lalu juga dalam perdagangan, dalam bisnis mereka, itu juga pasti akan sangat berpengaruh. Nah, kita lihat sekarang ya, jadi apa implikasi atau akibat? Nah, boleh dikatakan juga dampak ya. Pembelaan Paulus di hadapan Felix bagi komunitas Kristen mula-mula, bagi gereja purba ya, gereja yang mula-mula. Jadi yang pertama, ini Rasul Paulus kan ketika berhadapan dengan Felix, dia bersaksi di ruang publik. Nah ini penting ya, bersaksi di ruang publik. Di dalam ayat 14-16 kalau kita baca di sana, pembelaan Paulus di hadapan Felix bukan hanya masalah hukum, tetapi juga sekaligus demonstratif atau demonstrasi publik tentang iman Kristen. Nah ini hal yang sangat penting ya kalau kita perhatikan. Jadi Paulus menganggap ini sebagai suatu kesempatan yang baik ketika ia bisa berhadapan langsung dengan Felix. Ya, karena tentu bukan hanya masalah hukum, tapi dia mau mengutarakan juga apa sih sebenarnya yang ia percayai,
apa sih iman Kristen. Karena pada saat itu kan belum banyak orang yang memahami tentang kebangkitan Kristus misalnya, atau kenaikan Yesus ke surga, atau keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ya. Oleh karena itu, Rasul Paulus ketika berada di ruang publik ini merasa ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Lalu hal yang kedua, pembelaan Paulus itu juga memberikan kesempatan bagi dia untuk menyampaikan pesan Injil kepada Felix, ya, kepada Felix gubernurnya, dan orang-orang lain yang hadir di pengadilan. Seperti yang saya katakan tadi, jadi karena pengikut Kristus di awal mula-mula kekristenan itu dianggap sebagai sekte yang mengancam dan membahayakan. Oleh karena itu, inilah kesempatan Rasul Paulus untuk menguraikan secara jelas, secara gamblang kepada pemerintah, kan gitu ya, kepada pemerintah supaya mereka memahami bahwa ini bukan sesuatu ancaman. Ini ya semacam agama baru mungkin begitu ya. Tetapi kan nggak ada masalah karena untuk Kaisar Romawi agama itu bebas gitu loh. Agama apapun bebas. Orang boleh menganut agamanya masing-masing. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa ini agama yang baru, tidak ada kaitan dengan mengacaukan atau membuat ketidaktertiban atau mempengaruhi stabilitas politik, ya saya kira nggak ada masalah mestinya ya dengan agama yang baru ini. Jadi sekaligus juga untuk orang-orang lain yang belum memahami tentang ajaran Kristus. Nah implikasinya orang Kristen perlu terlibat. Orang Kristen maksudnya gereja sekarang kita ini ya. Dari peristiwa ini pesannya adalah orang Kristen perlu terlibat di ruang publik. Karena menggunakan proses hukum dan platform lain sebagai kesempatan untuk memberitakan dan bersaksi tentang iman mereka. Jadi inti utamanya adalah ketika Rasul Paulus mempunyai kesempatan ada di ruang publik, kayak kita misalnya punya kesempatan di ruang publik, sekaligus sebetulnya disitulah kesempatan untuk memberitakan dan bersaksi tentang iman mereka. Contohnya apa sih? Ada banyak contoh sebetulnya yang terjadi ya. Misalnya pada waktu dulu, kalau dulu namanya siapa namanya tuh? Yang pernah jadi wakil presiden dari siapa? Bamena ya. Kan itu sebagai dia menjadi wakil presiden sehingga dia memperlihatkan ya ada kesempatan di ruang publik dia bisa menyaksikan tentang iman ya, tentang imannya dia, tentang siapakah Kristus, ya, apakah Kristen dan lain sebagainya ya. Jadi di sana punya kesempatan untuk menyaksikan. Jadi kalau kita juga punya kesempatan di ruang publik, misalnya sebagai pejabat atau apapun, atau di kantor atau dimanapun, sebenarnya kita punya kesempatan juga untuk menyaksikan tentang Kristus ya, memberitakan Injil. Nah, pembelaan Paulus di hadapan Felix itu menjadi contoh bagaimana orang Kristen mula-mula harus terlibat dengan kekuatan sekuler. Ini maksudnya kekuatan duniawi ya. Jadi bagaimana kita nggak boleh lepas ya sebenarnya dari kekuatan sekuler, hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik dan lain sebagainya. Jadi perhatikan pendekatan Paulus dalam membela imannya dengan dipandu oleh sistem hukum yang ada. Nah, tindakan Paulus ini merupakan catatan penting bagaimana strategi dan sikap para pemimpin Kristen yang mula-mula. Ketika mereka terlibat dengan masyarakat dan otoritas yang lebih luas, mereka harus bersikap bijak, arif, dan tetap setia pada Injil. Ya, jadi ini penting ya, bersikap bijak, arif, bijak berarti juga kita memahami pokok permasalahannya, lalu kemudian juga secara arif kita menyelesaikan permasalahan dan tetap setia pada apa yang diajarkan oleh Injil. Nah, dorongan di masa penganiayaan. Jadi pada waktu gereja mula-mula kita harus bayangkan saat itu terjadi penganiayaan di mana-mana. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di hadapan Felix ini, pembelaan Rasul Paulus ini memberikan dorongan, ya, memberikan keberanian pada gereja mula-mula. Ini ya misalnya kisah pembelaan Paulus di hadapan Felix dapat berfungsi sebagai dorongan dan sumber inspirasi bagi orang-orang Kristen awal yang menghadapi penganiayaan. Dengan mengamati keberanian, ketahanan, dan komitmen Paulus yang tak tergoyahkan terhadap Injil, orang Kristen masa awal atau masa mula-mula dulu ya, dapat menemukan kekuatan dan harapan dalam pencobaan mereka sendiri. Jadi
ini menginspirasi ya apa yang Rasul Paulus lakukan, keberanian untuk bersaksi di ruang publik. Nah, dampak keterlibatan Rasul Paulus dalam proses hukum. Proses hukum yang melibatkan Paulus itu akan membentuk persepsi dan pemahaman tentang agama Kristen dalam masyarakat Romawi yang lebih luas. Yang kedua, interaksi yang terjadi dalam proses hukum kemungkinan akan memberikan kesempatan bagi otoritas Romawi dan orang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran dan kepercayaan gerakan Kristen awal. Ini tadi sudah saya ungkap ya, cuma ini supaya lebih jelas ya dampaknya apa sih keterlibatan Rasul Paulus dalam proses hukum. Dan yang ketiga, karena itu sangat penting, menghadirkan kesaksian yang setia dan menarik yang berpotensi mempengaruhi opini publik dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih menguntungkan bagi penyebaran Injil. Jadi seperti yang awal tadi saya beritahukan bahwa keterlibatan Rasul Paulus dalam proses hukum bagi Rasul Paulus ini merupakan kesempatan besar untuk menguraikan atau menjelaskan tentang kebenaran iman Kristen yang pada saat itu masih belum banyak diketahui oleh baik orang Romawi, Yahudi maupun Yunani. Nah, ini ada beberapa catatan penting terkait dengan pembelaan Rasul Paulus di hadapan Felix. Kita kembali lagi pada tema kita ya. Yang pertama tentang kepatuhan terhadap hukum. Dalam Kisah Rasul 24, Paulus menampilkan dirinya sebagai warga negara yang taat hukum selama pembelaannya. Selain itu, Paulus juga menegaskan komitmennya terhadap hukum Musa dan menunjukkan kepatuhannya terhadap adat istiadat dan praktek Yahudi. Dengan demikian, Paulus bertujuan untuk menunjukkan bahwa ia bukanlah ancaman bagi stabilitas dan ketertiban masyarakat Romawi, melainkan seseorang yang menghormati dan mengikuti hukum negara. Nah, ini penting sekali ya. Jadi Rasul Paulus walaupun didakwa bersalah gitu ya, tapi dia tetap taat ya pada hukum yang ada, baik hukum pemerintah Romawi maupun hukum adat istiadat Yahudi. Ya. Kemudian Paulus dengan keras juga menyangkal tuduhan yang diajukan terhadapnya oleh para pemimpin Yahudi. Perhatikan cara Paulus menentang tuduhan tuduhan mengobarkan kerusuhan, mencemarkan bait suci, dan menjadi pemimpin sekte Nasrani. Dengan jalan Paulus mengajukan argumen tandingan dan menantang kredibilitas para penuduhnya, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah di hadapan Felix. Jadi di atasnya tadi kepatuhan terhadap hukum tetap dia lakukan, tapi sekaligus Rasul Paulus juga harus menyangkal tuduhan yang nggak benar ya, bahwa dia dan orang-orang Kristen mula-mula pada waktu itu dianggap mau melakukan ketidaktertiban atau mengacaukan kondisi pemerintahan Romawi dan lain sebagainya, itu yang kemudian dia pertahankan dan menyangkal tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadapnya. Nah, seruan Rasul Paulus terhadap kebangkitan, baik orang benar maupun orang yang tidak benar selama pembelaannya, memiliki banyak tujuan. Kalau kita lihat dalam ayat 15 ya, jadi rupanya orang Yahudi itu juga percaya pada kebangkitan, baik orang benar maupun orang tidak benar, ya, ayat 15 ya. Jadi apa sih, kenapa Rasul Paulus menanggapi itu? Yang pertama, Rasul Paulus ingin menyajikan aspek teologis dari imannya, yang membedakan pesan Kristen dari kelompok agama lain. Jadi walaupun sama-sama dalam kaitan dengan percaya pada kebangkitan baik orang benar maupun orang yang tidak benar, tetapi punya perspektif yang berbeda ya tentang kebangkitan itu sendiri ya. Jadi kalau kebangkitan orang mati ya sudah itu kebangkitan orang mati aja kalau mereka menghadapi penghakiman. Sementara di dalam kekristenan kalau orang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus berarti dia ada dalam persekutuan yang akrab dengan Kristus. Jadi bersama-sama terus bersama dengan Kristus gitu. Jadi bukan dalam penghakiman sebetulnya tapi di dalam kebersamaan dengan Kristus. Jadi melanjutkan persekutuan atau kebersamaan
dengan Kristus selama ada di dunia ini. Dan yang kedua itu menekankan harapan dan janji kebangkitan yang bisa memberikan pencerahan pada Felix dan yang hadir di pengadilan itu. Jadi selain kepada orang Yahudi juga pada gubernur ya, pada pemerintah dan juga orang-orang yang hadir saat itu penjelasan tentang kebangkitan itu menjadi sangat jelas ya. Jadi ada aspek teologis yang memang berbeda. Akhirnya itu juga mungkin mengisyaratkan ya, ada penghakiman yang menanti mereka yang bertindak tidak adil, secara tidak langsung menangani tuduhan terhadap Rasul Paulus. Apa pesan penting ya bagi gereja saat ini terkait dengan bacaan Kisah Rasul 24? Yang pertama, ketekunan dalam menghadapi pertentangan. Orang-orang Kristen mula-mula, termasuk Paulus, menghadapi pertentangan dan penganiayaan yang signifikan karena iman mereka. Demikian pula, gereja saat ini mungkin menghadapi berbagai tantangan, termasuk oposisi budaya, sekularisme, dan bahkan penganiayaan di beberapa bagian dunia. Jadi pesannya bagi gereja saat ini ya, dimanapun ya, gereja di dunia ini, Kisah Rasul 24 ini punya pesan yang menarik ya. Jadi ketekunan dalam menghadapi pertentangan. Maksudnya ya kita berani aja ada pertentangan, ada tantangan yang diakibatkan oleh kemajuan dunia, kemajuan teknologi, atau masalah budaya, sekularisme, penganiayaan dan lain sebagainya. Mestinya seperti yang Rasul Paulus lakukan, ya tetap aja dihadapi ya. Tentu berhadapan ini bukan dengan kekuatannya sendiri ya, tapi sekali lagi dengan kekuatan Roh Kudus. Kisah Rasul kan menggambarkan itu ya dari awal ya, bagaimana Roh Kudus menyertai orang-orang yang percaya. Nah, pesannya adalah untuk tetap teguh dalam komitmen kita kepada Kristus dan Injil, bahkan ketika menghadapi kemalangan atau pertentangan. Lalu yang kedua, pesan penting untuk gereja adalah kesaksian yang setia di ruang publik. Pembelaan Paulus di hadapan Felix memberikan contoh keterlibatan dengan otoritas sekuler dan mengutarakan iman dengan cara yang tegas dan hormat. Jadi pesannya adalah hari ini gereja dipanggil untuk menjadi saksi yang setia di ruang publik, terlibat dengan budaya, menangani masalah sosial dan etika, dan memberitakan Injil dengan kebijaksanaan dan kasih. Ini contoh yang paling konkret, yang paling dekat dengan kita, yaitu tentang gereja Yasmin ya. Beberapa saat yang lalu, ini cukup ramai ya, berapa tahun deh, cukup lama itu ya, tapi sekarang puji Tuhan sudah bisa diselesaikan. Nah itu ruang publik ya, ruang publik di mana orang Kristen juga mencoba untuk mempertahankan ya, kalau itu haknya orang Kristen untuk supaya tidak disalahgunakan atau tidak diancam begitu aja. Jadi orang Kristen sebagai warga negara yang baik ya tentu harus menyatakan haknya gitu ya. Nah, ini salah satunya ya. Juga mungkin di sana ada bagaimana menjelaskan tentang kekristenan seperti itu. Lalu mengatasi bentrokan budaya dan agama. Orang-orang Kristen mula-mula menghadapi bentrokan budaya dengan masyarakat Yahudi dan Yunani Romawi. Demikian juga gereja saat ini ada dalam konteks budaya yang beragam dan harus menanggapi tantangan pluralisme, sekularisme, dan pandangan dunia yang saling bertentangan. Jadi sejak dari Kisah 24 itu diberitahukan kepada kita ya. Saat itu juga sudah ada ya dari dulu ya bentrokan budaya dan agama ya berkaitan juga dengan kebangkitan kekristenan atau juga kemajuan kekristenan ya sebagai salah satu agama. Tentu ini akan berbenturan ya misalnya dengan tradisi, termasuk tradisi-tradisi yang kita amalkan, tradisi Jawa, tradisi Batak, misalnya seperti itu ya. Kadang ada bentrokan-bentrokan seperti itu ya. Bagaimana melihat kekristenan di budaya misalnya Batak atau budaya Jawa ya. Nah, biasanya ada seperti itu, ada bentrokan-bentrokan. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, pesannya adalah untuk dengan setia memberitakan Injil sambil mendorong dialog. Jadi adakan dialog dalam pemberitaan Injil ya. Ada pemahaman dan keterlibatan yang tulus dengan mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian juga kekuatan transformasi pribadi. Jadi iman pada peristiwa kebangkitan
itu akan mengubah seseorang untuk hidup mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam kehidupannya dan bukan mengikuti kemauannya sendiri. Jadi maksudnya itu dengan kekuatan transformasi pribadi ini kan terjadi pada para murid dan Rasul Paulus juga ketika mereka itu menyaksikan kebangkitan Kristus atau adanya perjumpaan dengan Kristus secara pribadi itu mengubah ya, mentransformasi mereka dari orang-orang yang tadinya pengecut, yang takut, yang nggak qualified menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil. Orang-orang yang berani hadir di ruang publik untuk menyaksikan Kristus. Jadi pesannya adalah dengan tuntunan Roh Kudus, gereja seharusnya dapat mewujudkan terjadinya perubahan dalam diri pribadi masing-masing umatnya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, kita sampai pada kesimpulan, secara keseluruhan pembelian Rasul Paulus di hadapan Felix memberikan keberanian pada umat Kristiani untuk berkarya di ruang publik, menyatakan kebenaran, keadilan sesuai dengan iman Kristiani, dan sekaligus menghadirkan Tuhan dalam kesempatan apapun. Rasul Paulus memberikan petunjuk pada umat Kristen untuk taat pada hukum, tapi juga bersikap kritis dalam menghadapi tuduhan dan permasalahan lainnya. Jadi tetap cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Ya, saya kembali. Ya, mudah-mudahan jelas. Terima kasih Pak Tumal, jelas sekali. Kenapa? Jelas sekali. Ya, cukup banyak tulisan karena saya pikir akan lebih baik kalau tertulis begitu ya. Ya, Pak Tumal. Mendengarkannya. Terima kasih.